Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat. Selamat bergabung dalam acara online seminar Heart Attack Doesn't Stop, Act Now. Bersama pembicara kita pada kesempatan hari ini, Dr. Aryo Suryo Kuncoro, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Heartology Cardiovascular Center, Jakarta. Senang sekali di tengah kesibukan Dr. Aryo saat ini masih bisa bergabung dengan kita semua untuk menjadi pembicara dalam webinar awam ini. Saya akan menampilkan CV pembicara kita, yaitu Dr. Aryo. Dr. Aryo Suryo Kuncoro, spesialis jantung dan pembuluh darah, merupakan seorang konsultan kardiologis, ekokardiologis dengan subspesialis ekokardiografi dan pencitraan kardiovaskular. Dengan keahlian dan minat khusus di bidang penyakit jantung struktural, penyakit katup jantung, penyakit jantung bawaan, penyakit miokardial, dan penyakit infeksi jantung, intervensi ekokardiografi dan critical ekokardiografi, intervensi katup jantung, TAVI, mitral clip, program gagal jantung dan intervensi parachute revivent, intervensi left atrial appendix intervention, Watchman Lambre ACP, dan intervensi penyakit jantung bawaan. Pendidikan dan karir profesional Dr. Aryo mendapatkan gelar dokter dan spesialis jantung dan pembuluh darah dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Beliau mendapat pelatihan pencitraan Doppler jaringan dan speckle tracking tingkat lanjut di Prince Wales Hospital Hong Kong. Workshop dan konferensi 3D Matrix TAA dari China's University of Hong Kong and Prince Wales Hospital Hong Kong. Program pelatihan dan pengamatan untuk riset lanjutan ekokardiografi di Liverpool Hospital, Sydney, Australia. Pengajar di Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Presiden Perhimpunan Ekokardiografi Indonesia, dan Ketua Kelompok Kerja Ekokardiografi di Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI, dan Ketua Divisi Medis Yayasan Jantung Indonesia atau YJI. Kepada Dr. Aryo, saya persilakan untuk menyampaikan materi kepada para hadirin yang hadir pada hari ini. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Barangkali beberapa ada teman sejawat. Selamat pagi. Selamat bergabung pada webinar pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Heartology. Jadi seperti Bapak-Bapak Ibu sudah pahami bahwa pada pagi hari ini kita akan membicarakan atau berbicara mengenai topik yang sebetulnya agak rileks ya sebetulnya. Kita buat agak rileks supaya tidak terlalu jelimet, tidak terlalu rumit, buat Bapak-Bapak, Ibu sekalian bisa pahami. Jadi intinya bahwa pada hari ini saya akan membawakan mengenai serangan jantung, yang faktanya adalah selama periode PSBB ini, serangan jantung ini justru tidak nurut nih, tidak ikutan sama PSBB yang jelas sayangnya. Jadi meskipun kita di era lockdown atau semi lockdown atau apalah namanya, serangan jantung ini tetap ada dan bisa terjadi. Dan ini suatu hal yang tidak bisa kita hindari sebetulnya. Baik, jadi di era pandemi ini kita ada beberapa fakta di sini yang barangkali memang saya rasa sudah cukup sering mungkin didapatkan dari media-media yang lain, apakah media tulisan atau online atau medsos barangkali. Tapi ada beberapa yang mau saya tekankan di sini terkait sama presentasi saya, dan saya berharap presentasi saya juga tidak terlalu panjang-panjang nanti, supaya bisa menjawab pertanyaan Bapak-Bapak, Ibu, dan sekalian sekiranya ada. Jadi yang pertama adalah pada era pandemi ini jumlah penderita serangan jantung yang pergi ke rumah sakit justru menurun drastis. Itu fakta. Kedua, penderita serangan jantung lebih rentan terhadap dampak infeksi COVID-19. Dan ketiga adalah orang dengan faktor risiko penyakit jantung mungkin lebih rentan terkena infeksi COVID-19. Nah, coba kita lihat satu-satu. Barangkali ini suatu hal yang mungkin dibaca di mana saja, suatu hal yang sudah umum, tapi saya menekankan di sini kaitannya dengan penyakit jantung. Bahwa virus COVID-19 meskipun pada dasarnya adalah suatu virus yang masuk mengenai saluran pernapasan, tetapi dia bisa memengaruhi seluruh organ tubuh, termasuk organ jantung dan pembuluh darah. Dan organ jantung yang mana yang terkena adalah selain pembuluh darah dari jantung itu sendiri, juga otot jantungnya juga bisa mengalami kerusakan secara langsung akibat
dari infeksi dari COVID-19 ini. Dan kalau dia sudah mengenai otot jantung, yang terjadi adalah paling tidak ada 3 proses yang ketiga-tiganya bisa berakibat fatal pada pasien yang terkena. Yaitu satu adalah timbulnya gagal jantung, kedua adalah timbulnya serangan jantung akut, dan yang terakhir barangkali manifestasinya adalah gangguan irama jantung atau aritmia yang bisa mengarah kepada serangan jantung akut dan bahkan bisa menimbulkan kematian yang mendadak. Dan kita sudah pahami di sini, kita nggak tahu apakah asalnya dari kelelawar, apakah dari terenggiling, pangolin, atau apa. Anyway, prinsipnya adalah virus ini ditularkan mengenai droplet, yaitu adalah butir-butir liur yang ada di saluran pernapasan kita, yang timbul pada saat kita berbicara seperti biasa ini, ataupun pada saat kita apalagi batuk, ataupun pada saat kita bersin. Dan itu bisa menyebar kemana-mana, sehingga apabila masuk ke saluran pernapasan orang di sekitarnya, bisa mempermudah terjadinya infeksi dari virus COVID-19 ini, di mana pada saat masuk ke saluran pernapasan, dia membuat lebih mudah aksesnya dia masuk. Nah, dikarenakan karena dia efek menularnya adalah dengan butir-butir liur tadi, jadi sebetulnya strategi pencegahannya sebetulnya simpel. Saya menekankan lagi saja bahwa 3 hal ini saja. Social distance, yaitu jaga jarak dengan orang sekitarnya, karena prinsipnya tadi adalah butir-butir dari liur tadi yang menyebar kemana-mana. Jadi kalau kita berdekatan dengan orang, tentunya lebih tinggi risiko kita terkena. Bahkan pada saat berbicara seperti biasa pun, tidak menunggu dia batuk ataupun bersin. Kemudian yang kedua adalah hand hygiene atau jaga kebersihan, terutama tangan, karena tangan menjadi suatu media yang paling mudah untuk membawa droplet tadi, yaitu butiran-butiran liur tadi masuk ke dalam saluran pernapasan. Dan virus ini sebetulnya mudah mati apabila dia dibersihkan dengan menggunakan air mengalir dengan sabun ataupun dengan yang mengandung alkohol. Kemudian yang terakhir adalah self-isolation atau memproteksi diri sendiri terhadap butiran droplet tadi yang barangkali ada di sekitar kita. Ini tentunya dengan proteksi yang sederhana aja seperti masker ataupun barangkali dengan penutup wajah atau face shield. Nah, saya rasa itu hal yang umum lah kita pahami. Nah, kaitannya sekarang sama penyakit jantung. Tadi fakta yang pertama tadi saya sampaikan bahwa ada kaitan penyakit jantung dengan COVID-19 ini. Nah, kaitannya di mana? Dari data-data yang awal, apakah dari Wuhan, apakah dari Eropa, atau negara-negara yang lain, kita mendapatkan bahwa dari pasien-pasien yang terinfeksi dengan COVID-19 dan meninggal, itu ternyata kita dapatkan adalah terbanyak adalah penyakit penyertanya adalah penyakit jantung. Jadi penyakit jantung, terutama penyakit jantung akibat penyempitan pembuluh darah koroner. Dan mereka yang meninggal akibat dari infeksi corona ini, infeksi COVID-19 ini adalah mereka yang dengan penyakit penyerta ini. Dan kalau diterusi lagi, kita melihat bahwa memang penderita jantung yang terkena infeksi COVID ini memang lebih rentan artinya. Jadi lebih, katakanlah lebih mudah, lebih berat impact-nya atau dampaknya terhadap infeksi dari COVID-19 yang berakibat pada kematian. Jadi kita melihat di sini adalah ada proporsi yang terbesar dari penyakit jantung di sini adalah bisa gagal jantung, ataupun bisa karena penyumbatan pembuluh darah jantung, ataupun jenis lain dari penyakit jantung. Dan sebagian lagi, sekitar 6%, bahkan studi lain yang menyebutkan bahwa sekitar 11%, 10-11%, terutama laporan waktu itu dari Wuhan, dari Cina yang pertama itu, menyebutkan bahwa sekitar 10%, 11% adalah penderita hipertensi. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa mereka yang menderita penyakit jantung memang kesannya seakan-akan lebih rentan, artinya terhadap COVID-19. Artinya apabila terkena infeksi COVID-19, artinya dampaknya akan lebih buruk. Nah, ini juga data dari nasional juga kurang lebih memberikan gambaran yang sama lah, kurang lebih dengan laporan-laporan dari luar negeri.
yaitu pasien-pasien yang dirawat dengan COVID-19, ternyata penyakit-penyakitnya banyak. Ada hipertensi, ada diabetes atau penyakit gula, dan kemudian jenis penyakit jantung yang lain. Kemudian diikuti oleh penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit pernapasan, saluran pernapasan, ataupun penyakit ginjal dan lain sebagainya. Tetapi yang mencolok di sini adalah memang bahwa hipertensi dan penyakit jantung ini menjadi suatu mayoritas penyakit penyerta yang didapatkan pada penderita COVID-19. Nah, jadi dengan melihat alur tersebut, tadi dengan melihat alur perjalanan penyakitnya, dia berdampak kepada organ tubuh. Jadi kalau dipersempit lagi kepada penyakit jantung, jadi ada beberapa jenis penyakit jantung yang bisa dicetuskan oleh COVID-19 karena proses perjalanan penyakitnya, yaitu adalah serangan jantung akut, kemudian bisa menimbulkan gagal jantung, dan sebagian juga pasien-pasien menderita COVID-19 ini juga mempunyai penyakit penyerta yang lain yang bisa memperburuk kondisi dari si pasien apabila terkena atau terinfeksi COVID-19. Nah, fakta yang lainnya adalah yang sebetulnya mencengangkan dan mengkhawatirkan sebetulnya adalah ini. Jadi artikel ini adalah artikel yang menyatakan bahwa selama pandemi di seluruh dunia, di beberapa kota-kota besar di negara Amerika ataupun Eropa menyampaikan bahwa serangan jantung akut atau serangan jantung lah katakanlah kalau awam menyampaikan begitu, yang biasanya ditimbulkan atau dialami oleh penderita adalah berupa nyeri dada berat yang membuat datang ke rumah sakit. Nah, mereka ini ternyata jumlahnya berkurang drastis justru bahkan dibilang bahwa di beberapa rumah sakit atau di beberapa kota bahkan menghilang katanya. Dan ini laporan yang saya sampaikan laporan dari Amerika, tapi di Rumah Sakit Jantung Harapan kita, jadi pada awal-awal mulai pandemi, jadi sekitar bulan Maret sampai April, angkanya pun juga mengalami penurunan, yaitu pasien yang datang kemari dengan serangan jantung akut, datang ke harapan kita biasa mungkin sekitar 50 atau 70 sebulan, ini berkurang drastis sekali. Pada minggu pertama berkurang sekitar 17%, kemudian makin turun pada minggu kedua, dan kemudian puncaknya sekitar minggu ketiga pada bulan Maret 2020. Bahkan pada saat sekarang pun angkanya belum kembali normal, dan ini memang mengkhawatirkan sebetulnya. Karena hal ini bisa diakibatkan karena berdampak seperti ini. Jadi kita melihat kalau angka serangan jantungnya itu berkurang ke rumah sakit, bukan berarti semua pasiennya sehat, belum tentu. Karena ada data lain bahwa di New York, di Amerika, menyampaikan bahwa dia yang datang ke rumah sakit karena serangan jantung berkurang, tapi angka kematian mendadaknya yang meninggal di rumah ataupun di luar rumah sakit lah, itu juga mengalami peningkatan. Dan ini agak sulit dideteksi karena tidak semua menjalani pemeriksaan setelah kematian atau otopsi. Sehingga penyebabnya juga masih dipertanyakan. Kemudian yang menjadi pertanyaan lagi adalah tidak semuanya karena COVID-19. Barangkali memang meninggalnya karena serangan jantung yang tidak ada hubungannya dengan COVID-19. Nah, sekarang kenapa ini terjadi? Analisanya adalah pertama adalah barangkali karena pasien memilih untuk tidak ke rumah sakit. Pada saat situasi seperti ini, keluar rumah pun juga malas barangkali. Kemudian ragu atau takut barangkali untuk berobat karena berbagai hal, dan memilih menahan keluhan dan tinggal di rumah seberat apapun. Misalnya biasanya ada keluhan dada sedikit, dia sudah lari ke rumah sakit atau ke klinik atau kemana, tapi ini memilih untuk di rumah aja deh, nonton TV, atau mungkin main HP barangkali. Kemudian faktor yang lain adalah khawatir dengan keselamatan atau kesehatan sendiri saat keluar rumah karena stigma dari COVID-19 ini sangat dalam barangkali ke semua orang, bahwa semua orang tentunya nggak pengen kena infeksi, jadi kalau merasa bahwa keluar rumah ketemu orang-orang, takutnya bakal terinfeksi. Nah, ini adalah faktor-faktor yang membuat si pasien tidak berani beranjak dari rumah, sehingga barangkali menjadi tidak tertolong saat di rumah atau saat di perjalanan. Dan ini bukan suatu hal yang jarang ditemui.
atau membuat si pasien karena menahan sakitnya di rumah sehingga dia pergi ke rumah sakit atau klinik sudah terlambat, jadi tidak bisa mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Nah sekarang kita sudah mendengar bahwa kita sudah siap-siap untuk new normal. Tentunya kita nggak ingin bahwa penderita sakit jantung ini new normalnya adalah lebih banyak nggak ketolong. Tentunya kita nggak ingin seperti itu. Jadi saya mencoba menuliskan barangkali pertanyaan-pertanyaan yang barangkali sering disampaikan oleh para masyarakat, baik pasien ataupun keluarga dari pasien, mengenai strategi menjaga kesehatan di era pandemi ini. Karena kita sudah mau masuk ke, yaitu tadi sampaikan tadi, new normal. Artinya kita kembali beraktivitas, jadi PSBB barangkali sudah dilonggarkan, kemudian apa yang harus kita kerjakan? Pertanyaan-pertanyaan yang wajar seperti misalnya apakah boleh jogging di luar rumah, apakah masih perlu pakai masker, atau masker mana yang dipakai, bagaimana dengan obat jantung, apakah perlukah ke rumah sakit atau kapan ke rumah sakit, dan mungkin pertanyaan lain apakah masih disiapkan saat berobat ke rumah sakit. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kita temui, dan barangkali nanti kalau ada pertanyaan mengenai ini, silakan nanti bisa disampaikan. Tapi ada beberapa yang mau saya sampaikan di sini, karena waktunya supaya nggak terlalu panjang. Jadi sekiranya Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu memang punya keluarga, atau kebetulan memang pasien jantung yang ingin berobat, jadi di era new normal ini, jadi kami petugas kesehatan dan tentunya rumah sakit, ataupun fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya, tentunya akan menyiapkan protokol-protokol atau prosedur bagi Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu untuk datang ke rumah sakit sehingga tidak khawatir untuk berobat. Jadi ada protokol perlindungan terhadap pasien dan tenaga kesehatan. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu akan mendapatkan tenaga kesehatan menggunakan alat proteksi diri, apakah masker, ataupun face shield atau pelindung muka, atau model dari alat proteksi diri yang lain. Dan pasien dan penunggunya akan diminta menggunakan alat proteksi diri yang disarankan, misalnya seperti masker. Tentunya kita tidak menyarankan pasien ataupun penunggunya atau keluarga yang mengantarkan untuk menggunakan alat pelindung diri yang rapat seperti halnya tenaga medis, itu tidak perlu. Nah, para pengunjung rumah sakit, staf medis dan non medis di sini maksudnya termasuk misalnya petugas kebersihan, misalnya satpam, petugas security ataupun customer service, akan diminta melakukan prosedur pembersihan atau hand hygiene secara berkala. Yaitu artinya Bapak-bapak dan Ibu-ibu akan melihat banyak sekali alkohol ataupun alat kebersihan yang lain di pintu masuk, barangkali di ruang tunggu, ataupun di depan pintu untuk masuk ke ruangan-ruangan. Itu suatu hal yang rasanya akan menjadi bagian yang sangat wajar akan kita temui. Dan demi keselamatan pasien, kita akan selalu, sebagai tenaga kesehatan, akan selalu berusaha untuk menjaga keselamatan para pasien dan tentunya pengunjung dari rumah sakit. Dan apapun yang terjadi, kita akan selalu berusaha untuk menggunakan masker, untuk melindungi diri kita, tentunya tenaga kesehatan, dan tentunya untuk melindungi para pasien dan penunggunya. Nah, sekiranya Bapak-bapak, Ibu-ibu masuk ke dalam ruang konsultasi, nah sekarang apa yang diharapkan? Akan ditemui di situ. Tentunya akan ketemu dokter atau dengan perawat. Kadang-kadang ada perawat satu, kadang-kadang ada tidak, ada juga tidak ada perawat di dalam ruang konsultasi. Tapi barangkali Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin agak aneh karena barangkali tidak melihat muka dokter secara langsung, karena sekarang dokter pasti pakai masker dan atau dengan pelindung wajah atau face shield. Kenapa ini penting? Karena di Indonesia jumlah tenaga kesehatan yang meninggal itu sekitar 6%. Dan itu adalah angka yang paling tinggi di seluruh dunia. Dan disinyalir bahwa hal ini disebabkan karena tenaga kesehatan sendiri, yaitu terutama dokter, yang abai untuk melindungi diri sendiri pada saat memeriksa pasien. Jadi ini menjadi suatu perhatian utama, sehingga tentunya hal ini menjadi suatu pemandangan yang umum pada saat nanti bapak dan ibu-ibu berkonsultasi dengan dokter. Jadi mungkin ya tidak melihat wajahnya secara langsung barangkali. Kemudian ada beberapa tempat ruang konsultasi yang nanti akan dibatasi dengan pembatas tembus pandang antara dokter dengan pasien.
di sini untuk menghalangi pada saat berkomunikasi tidak terjadi droplet atau cairan liur tadi pada saat berbicara yang langsung kena ke baik ke dokter ataupun orang di sekitarnya yang ada di ruangan tersebut. Dan artinya ada jarak paling tidak 1,5 meter antara dokter dengan pasien. Dan tentunya pembatasan jumlah pengunjung di kamar praktek, tentunya diutamakan pasiennya, barangkali mungkin 1 orang yang menemani, dan pasien dan pengunjung akan diminta menggunakan masker yang sesuai atau yang disarankan. Nah, kemudian berikutnya, tentunya suatu hal yang lazim apabila dokter menyarankan pasien untuk melakukan prosedur tindakan atau pemeriksaan. Nah, sekarang apa yang akan ditemui di situ? Sebetulnya tidak banyak berubah dengan pada saat masuk ke ruang konsultasi. Dari sisi pasien, si pasien atau penunggu atau yang mengantarkan pasti akan diminta menggunakan masker dan diminta untuk selalu mencuci tangan, dan biasanya juga dicek suhunya juga di beberapa rumah sakit melakukan hal itu untuk men-screening apakah ada kenaikan suhu atau tidak. Dan disarankan buat mereka yang tidak enak badan atau tidak sehat, misalnya seperti suhunya tinggi, disarankan untuk tidak berkunjung ke rumah sakit. Nah, pada saat melakukan prosedur, apakah prosedur pemeriksaan diagnosis, apakah prosedur tindakan, nah dokter akan menyarankan suatu pemeriksaan khusus sebagai screening untuk menapis pasien-pasien mana yang barangkali terinfeksi COVID-19. Tentunya ini dikembalikan kepada masing-masing dokter dan kebijaksanaan dari rumah sakit, apakah akan tetap mengerjakan pasien dengan COVID-19 atau tidak untuk baik prosedur diagnostik ataupun tindakan. Ini dikembalikan kepada dokter masing-masing, dikarenakan kepentingan untuk pemeriksaan prosedur pemeriksaan maupun tindakan itu di masing-masing pasien bisa berbeda-beda. Tapi yang jelas adalah bahwa proses penjadwalan juga pasti akan disesuaikan untuk menghindari penumpukan pasien, karena tetap menjalankan konsep social distance ini, dan tentunya pasien dan pengunjung diminta menggunakan masker yang sesuai. Oke, kemudian, nah, ini sebenarnya ada bagian-bagian akhir dari presentasi saya. Saya berharap masih bisa menjawab pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi secara umum buat penderita penyakit jantung di era pandemi ini sebetulnya tidak ada yang sangat-sangat spesial, tetapi intinya adalah kita menjalankan anjuran dari pemerintah yang sebetulnya mendapatkan panduan juga dari WHO mengenai upaya untuk menghindari infeksi ini di era pandemi ini. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, tadi adalah mengenai social distance, jadi diusahakan menghindari kerumunan atau memisahkan diri dari kerumunan, kemudian terapkan cuci tangan, dan jaga kekebalan tubuh. Nah, ini yang agak rumit barangkali, agak sulit barangkali untuk diterapkan untuk beberapa orang. Yang terutama pada penderita penyakit jantung, terutama adalah bahwa yang penting gaya hidup sehat, makan seimbang, perbanyak makan sayuran dan makanan tinggi serat yang lain. Oke. Nah, dan ini juga saya menekankan sedikit mengenai olahraga, barangkali ini suatu hal yang sebetulnya rada bertentangan dengan konsep social distance ini, dan pada penderita penyakit jantung banyak sekali pertanyaan, jadi bagaimana olahraganya dok, gitu kan? Nah, ini olahraga sebaiknya tetap dikerjakan, semampunya tentunya, dan kalau pada mereka penderita penyakit jantung, kalau emang ada keluhan ya sebaiknya berhenti, karena kan kita tidak tahu bagaimana akses ke fasilitas kesehatan di sekitar lingkungan tempat tinggal. Kita juga tidak tahu nanti kondisi jalan raya dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya tetap berhati-hati pada saat melakukan olahraga, tetapi bukan berarti tidak dikerjakan. Yang penting adalah apabila ada keluhan berhenti, kemudian keluhan sudah mulai hilang, kemudian bisa dicoba kembali. Apabila keluhan tetap ada dan dirasakan makin memburuk, ya sebaiknya berobat ke rumah sakit atau mencoba berkonsultasi dengan dokter Anda. Cara konsultasi saat ini kita juga banyak melihat bahwa banyak metode untuk berkonsultasi dari jarak jauh dengan telekonsultasi atau telemedicine, bisa
bisa dikerjakan dan bisa dipakai sebagai opsi untuk berkomunikasi dengan dokter tanpa perlu berobat atau datang ke rumah sakit. Tetapi apabila keluhannya memberat atau berat, ya sebaiknya sih berobat ke rumah sakit. Nah, untuk olahraga yang penting adalah tetap rutin, continue, dan diusahakan kombinasi dengan jalan dan olahraga beban apabila memungkinkan. Dan rasanya sih sebagai opsi untuk melakukan olahraga di rumah, ya kita banyak sekali mungkin bisa mengakses mungkin online secara YouTube, mungkin bisa, atau dengan cara yang lain. Jadi bisa melakukan olahraga dengan dipandu dari jarak jauh dengan metode-metode tersebut. Nah, ini tadi saya menekankan lagi pada mereka penderita sakit jantung yang memang mempunyai dokter, sebaiknya apabila ada keraguan, segeralah berkonsultasi. Dan kemudian yang penting lagi adalah konsumsi obat. Akhir-akhir ini, beberapa waktu yang lalu, sempat ada bukan hoax sebetulnya, sempat ada berita di medsos, mungkin banyak sekali pertanyaan mengenai obat jantung. Karena sempat ada berita bahwa ada beberapa obat jantung yang sebaiknya dihentikan atau di-stop karena kemungkinan meningkatkan risiko terjadinya infeksi atau terkena infeksi COVID-19. Dan ini sudah dipastikan bukan merupakan suatu masalah. Jadi apabila bapak-bapak, ibu-ibu sekalian adalah salah satu penderita jantung atau penderita hipertensi misalnya atau penyakit yang lain, sebaiknya obat tetap dikonsumsi sesuai dengan anjuran dari dokter Anda. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan, Anda bisa langsung berkonsultasi dengan dokter yang merawat Anda. Nah, ini ada slide terakhir saya adalah, dan ini menarik sekali, mungkin ini agak gender bias di sini, bahwa ya jangan dekat-dekat sama laki-laki, mouth, eyes, nose. Jadi jangan pegang-pegang mulut, jangan pegang-pegang mata, jangan pegang-pegang dari hidung. Karena itu adalah tempat untuk masuknya virus COVID-19. Tetapi ikutilah WOMEN, W-O-M-E-N. W adalah cuci tangan secara dengan sesering mungkin kalau dimungkinkan. Kemudian O adalah operate from distance, artinya ya jangan dekat-dekat sama orang. Kemudian M, ya maintain cough etiquette, jadi etiket batuk. Jadi apabila Anda batuk, coba tutupi mulut Anda dengan menggunakan tangan atau lengan, atau tentunya kalau pakai masker tentunya. Dan kemudian E adalah konsep jaga kesehatan, makanlah sayuran yang segar dan buah-buahan. Dan kemudian terakhir N, no handshake. Jadi tidak bersalaman. Barangkali kita sempat melihat bahwa ada beberapa video, barangkali mungkin dari daerah Timur Tengah, bahwa salamannya pakai kaki. Itu ekstrim. Tapi ini memberikan konsep bahwa ya, bahwa tangan itu adalah salah satu organ dari tubuh kita yang paling sering menimbulkan atau mempermudah transmisi virus dari satu orang ke orang lainnya. Nah, rasanya itu sekedar presentasi saya untuk memicu dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi saya akan segera masuk ke dalam sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Aryo atas pemaparannya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin selama ini masih suka ragu atau takut karena harus ke rumah sakit di pandemik ini, mungkin sedikit mendapat pencerahan ya Dok ya. Nah ini Dok, ada pertanyaan nih Dok. Ini pertanyaannya juga cukup menarik Dok. Ya. Ini pertanyaannya, apakah ada kondisi yang dapat dipending untuk sementara ketika harus bertemu dokter jantung di masa pandemi ini? Jika harus ke rumah sakit, apa aja sih Dok yang harus dipersiapkan? Oke, saya jawab langsung ya. Yes, silakan Dok. Oke, kondisi yang dapat dipending, jadi sebetulnya kondisi-kondisi yang dipending adalah terutama ada kondisi yang sifatnya tidak sampai sangat mengganggu ya. Jadi memang kalau ini subjektif ya. Jadi contohnya begini. Jadi ada orang yang kalau berdebar sedikit saja tuh sangat terganggu. Jadi membuat si pasien atau orang tersebut akan segera berobat ke dokter. Oke, itu tentunya adalah subjektif. Nah, jadi sekiranya adalah ada keluhan yang memang
memang hanya sifatnya ringan, katakanlah begitu, sebaiknya memang sebetulnya di pending. Dan kalau saya saran, kalau memang bisa di pending, sekarang saat ini adalah media telekonsultasi, barangkali bisa dijembatani dengan hal tersebut. Ini sekadar untuk sebagai jalan keluar, karena barangkali kan ringan, sedang, atau berat untuk masing-masing orang berbeda. Nah, yang menurut saya yang sebaiknya tidak di pending adalah keluhan yang misalnya nyeri dada yang sangat berat, dengan disertai keringat dingin yang banyak, atau sesak napas berat sehingga membuat napas pun juga sulit. Nah, itu tentunya suatu hal yang sebaiknya jangan di pending kalau hal seperti itu. Nah, kemudian menjawab kalau harus ke rumah sakit, apa yang perlu dipersiapkan oleh pasien dan keluarga. Tadi sebagian sudah saya sampaikan, pertama adalah yang jelas alat proteksi diri. Satu, sebisa mungkin membawa alat pembersih, obat pembersih sendiri lebih baik. Karena barangkali kalau menggunakan desinfektan yang ada di rumah sakit kan mungkin tetap pegang ya di situ ya. Jadi beberapa barangkali ragu, tapi sebaiknya membawa sendiri. Dan itu lebih aman lah buat si pasien dan buat keluarga. Rasanya sih kalau menurut saya untuk ke rumah sakit rasa itu aja yang perlu dipersiapkan. Tapi jangan lupa bahwa pada saat setelah dari rumah sakit, sebelum masuk ke rumah atau bertemu dengan yang lain, sebaiknya ya segera mengganti pakaian, atau kalau memungkinkan ya membersihkan diri, atau bahkan mungkin kalau memang ketemu banyak orang atau masuk ke area yang memang pasiennya banyak, kalau ragu ya mungkin sampai mandi atau sampai cuci rambut gitu. Terima kasih dok. Jadi sebenarnya nggak usah perlu takut atau panik atau khawatir dok ya, jika memang harus konsul ke dokter ya memang harus ke rumah sakit aja gitu dengan protokol yang dokter sampaikan tadi ya dok. Ya, betul. Ya, oke. Ada pertanyaan berikutnya nih dok. Ada pasien berusia 40 tahun ke atas. Bagaimana sebaiknya pemeriksaan rutin yang dilakukan agar terhindar dari serangan jantung? Oke, 40 tahun ke atas, pemeriksaan apa saja rutin dikerjakan? Oke, kalau standar memang sebetulnya adalah kalau kita biasanya pasien tanpa keluhan, kalau memang ada rencana untuk screening, biasanya yang paling standar adalah kita lakukan treadmill. Treadmill yaitu lari di atas ban berjalan. Tapi memang terus terang, saya pribadi saat ini di kondisi seperti ini memang pada saat kita lari itu barangkali ada butiran liur yang kemana-mana keluar, sehingga kalau saya sih barangkali itu saat kondisi pandemi bukan suatu pemeriksaan yang opsi utama saat ini ya, sampai kita mungkin barangkali ketemu mendapatkan protokol perlindungan diri terhadap tenaga kesehatan dan pasien yang ada di rumah sakit untuk mengerjakan treadmill. Dan rasanya di beberapa rumah sakit juga masih ditunda, jadi artinya berarti screeningnya berarti harus diganti yang lain. Screening yang lain ya ada beberapa pemeriksaan pencitraan yang lain seperti CT scan atau CT scan terutama yang paling mudah barangkali kaitannya untuk menilai apakah kesehatan jantung. Dan juga bisa juga mungkin kalau memang diindikasikan bisa juga dilakukan pemeriksaan USG jantung. Tetapi ini kembali kepada kondisi pasien dan kembali kepada dokter masing-masing. Dan selain itu tentunya ada pemeriksaan laboratorium yang bisa dikerjakan untuk menilai misalnya faktor pembekuan darah, kemudian faktor kekentalan darah, ataupun profil kolesterol misalnya. Ini yang umum ya yang biasa dikerjakan. Rasanya sih barangkali di kondisi saat ini seperti itu. Oke, baik. Makasih dok. Ini selanjutnya ada lagi nih dok, yang pada intinya gini, pertanyaan dari partisipan ini, dari Ibu Barina. Beliau didiagnosa mengalami klep jantung longgar atau jantung bocor. Apakah kira-kira dengan kondisi pandemik seperti ini, dok, apa kira-kira aman untuk beliau tetap bekerja seperti normal, dan bagaimana apa resiko bagi beliau yang memiliki penyakit kelainan klep jantung ini? Oke, saya jawab yang satu dulu ya. Ya, Ya. ya Mas ya. Ini kan ada 3 nih. Iya, jadi dok, memang dikas jantung aja bocor. Oke. Jadi secara umum memang kalau dari laporan yang tadi saya sampaikan tadi bahwa memang ada komponen penyakit jantung, tetapi memang tidak dipecah lagi penyakit jantung apa saja, artinya bervariasi. Tetapi memang secara umum mereka yang memang menderita penyakit jantung, apakah pernah serangan jantung atau pernah tindakan jantung,
Dan terutama mereka yang usianya lebih lanjut, itu memang rentan terhadap COVID-19. Artinya kalau terkena COVID-19, jadi kemungkinan dampaknya akan lebih buruk. Itu yang ditakutkan. Nah, ini terkait dengan, ini kan kliennya karena jantung bocor. Jadi memang dikembalikan kepada berat ringannya jantung bocor tersebut, dan kemudian dikembalikan dengan pada kondisi dari jantung itu sendiri. Karena tidak semua jantung bocor itu kan ada, tidak semua berat. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau yang ringan rasanya sih, kalau menurut saya sih, kalau yang ringan masih seperti halnya orang normal kalau menurut saya, risikonya. Jadi yang terutama di sini yang diutamakan adalah apabila jantung bocornya adalah yang kategorinya berat dan barangkali direncanakan untuk tindakan. Jadi artinya di sini ada ketergesaan atau keharusan untuk melakukan prosedur dikarenakan memang kondisi dari otot jantungnya memang kurang baik. Nah, ini barangkali yang rentan. Tapi kalau di luar itu saya rasa sih masih sama aja. Masih sama, Dok ya. Oke, Ya. Dok. Ini ada pertanyaan lagi nih, Dok. Saya mau bertanya bagaimana resiko terjadinya serangan jantung bagi penderita DM dan hipertensi? Mungkinkah terjadi serangan jantung mendadak? Yang DM dan hipertensi. Oke. Jawabannya jelas, ya. Mungkinkah terjadi serangan jantung mendadak? Jadi memang penderita hipertensi, penderita diabetes, semua mempunyai risiko kematian mendadak, serangan jantung mendadak. Ya, jawabannya adalah ya. Dibandingkan dengan yang lain, penyakit faktor risiko yang lain, mereka menderita kencing manis mempunyai faktor risiko timbul terjadi serangan jantung yang cukup tinggi. Bisa sampai 2 kali lipat, bahkan 4 kali lipat lebih rentan atau lebih mudah terjadi serangan jantung dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain, misalnya seperti kolesterol ataupun hipertensi. Berarti jawabannya ya. Jawabannya ya, Dok ya. Ya. Oke, Dok. Kita beralih ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada yang sorry Mas Andi, saya ya, coba lanjutin lagi yang Bu Barina ini kayak belum belum ada deh. pertanyaan 23 ya. Iya, silakan Dok, silakan Dok, silakan. Ya, nggak apa nanti. Jadi untuk berita apakah lembur, kembali lagi kepada Bu Barina tadi ya, bahwa kalau memang dia lab kebocoran jantungnya itu ringan, makanya sebetulnya aktivitasnya seperti orang normal aja kalau menurut saya. Jadi mau kerja lembur 12-14 jam sehari, saya nggak ngerti nih kerja lembur 14 jam sehari ini, Ibu ngejar apa nih Bu ya? Kemudian penderita kelainan klep jantung seperti saya, olahraga yang terbaik apa aja? Jadi, tapi saya tidak menyarankan bahwa olahraga yang memfokuskan pada beban. Jadi misalnya angkat beban, mungkin ya angkat beban lah. Sebaiknya jangan kombinasi dengan olahraga seperti jogging atau lari, mungkin lebih baik. Ya, Mas Andrew sudah jawab yang itu. Oke Dok, ini lagi Dok. Selamat siang dokter. Bagaimana pertolongan pertama yang dianjurkan jika terjadi serangan jantung mendadak? Harus bagaimana Dok? Oke, pertolongan pertama adalah protokol kita menolong henti jantung dengan pompa jantung, dengan kompresi jantung. Ya kalau misalnya lihat di film-film kan itu kan dikompresi tuh, ya kan? Jadi memang diutamakan kompresi jantung itu yang pertama sambil mencari pertolongan. Emang standarnya kalau lihat kita ketemu memang tiba-tiba ada orang tiba-tiba jatuh pingsan, kemudian tiba-tiba pingsan kita nggak tahu sebabnya apa, dan kita ada konfirmasi orangnya tersebut tidak napas atau karena dia nggak teraba, ya kita lakukan kompresi yang pertama. Kalau dulu zaman saya sekolah masih disuruh harus ditiup dulu ya. Tapi kelihatannya sekarang kalau ragu ya, kita kan nggak tahu ya, penyakit itu juga macam-macam. Jadi kalau kita ragu, kita lakukan kompresi aja. Tapi idealnya memang di tengah-tengah kita saat melakukan kompresi, sebaiknya kita juga melakukan pertolongan dengan melakukan tiup lah. Gitu. Tapi kan kalau memang ragu ya kita sambil mencari pertolongan, kita melakukan kompresi. Tapi yang penting lagi adalah jangan lupa adalah jangan panik dan kemudian segera mencari pertolongan, itu yang penting. Karena kita tidak mungkin melakukan sendiri, karena biasanya harus dilanjutkan dengan alat-alat yang lebih canggih. Ya. Berarti tetap aja Dok ya, intinya harus segera dibawa ke rumah sakit Dok yang memiliki peralatan jantung dan fasilitas yang lengkap ya Dok ya. Karena kan banyak hoax ya kadang-kadang di internet, di WA, kalau penderita jantung serangan harus begini. Nah hal-hal yang seperti
Dok, mungkin yang banyak masyarakatnya harus luruskan bahwa memang bahwa ada serangan jantung selain kompresi tadi itu pun kalau bisa ya dok ya, tapi alangkah baiknya jika langsung ke rumah sakit, bukan begitu ya dok ya? Iya, betul, betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini banyak sekali nih yang tanya dokter Aryo. Saya sampai, wow, Ya, ini berarti Mas Adi jangan lupa untuk mencat itu ya supaya bisa dibaca sama yang lain ya. siap Pertanyaan yang dok. saya jawab. Oke, ini ada lagi dok pertanyaan. Dok, kapan seharusnya kita harus ke dokter spesialis jantung? Harus bertemu dokter spesialis jantung. Mungkin karena yang tadi sudah takut di masa pandemik ini, dok. Mungkin kalau udah yang kayak gimana sih harus benar-benar wah ini harus konsul nih ke dokter Aryo gitu. Oke, di luar webinar kan? Ya, jadi jadi Iya, luar kalau webinar dok, kalau konsul emang di rumah sakit di hematologi dok. ya jadi kalau emang ya itu tadi saya sampaikan kalau ada keluhan atau keraguan terhadap kondisi yang membuat jadi kelihatannya saya harus ketemu sama dokter lah gitu. Jadi saya kan tadi sudah menyampaikan bahwa banyak cara untuk berkonsultasi dengan dokter pada saat ini. Dokter apa aja? Spesialis kayak apa dokter umum, banyak cara. Salah satunya dengan telekonsultasi atau telemedicine lah. Tadi kan banyak tapi ada keterbatasan di situ. Jadi kalau kalau kita sebagai praktisi medis agak sulit untuk menentukan suatu kondisi kalau kita tidak memeriksa pasien secara langsung. Nah, itu dari segi dokternya. Tapi kalau dari segi pasien, apabila ada keraguan dan memang masih ragu untuk datang ke rumah sakit, ada kita bisa jembatani dengan menggunakan telekonsultasi tadi. Tetapi apabila ada kondisi atau keluhan yang membuat jadi mengganggu aktivitas sehari-hari, untuk yakin ya sebaiknya sih ke dokter. Kalau keluhannya memang ke arah jantung, misalnya seperti berdebar-debar, atau nyeri dada, atau sesak napas, atau kaki tiba-tiba bengkak, atau sulit bernapas, nah hal seperti itu sebaiknya sih kalau untuk yakin paling tidak ketemu sekali karena ada pemeriksaan-pemeriksaan misalnya pemeriksaan standar seperti rekam jantung yang tentunya tidak bisa dikerjakan di rumah, bahkan dengan telekonsultasi sekalipun. Saya rasa itu aja. Oke dok, baik. Ini dok berikutnya nih, ini agak sedikit konsultasi sih dok, tapi mungkin nggak apa-apa bisa sedikit memberi pencerahan juga. Ibu saya menderita darah tinggi dan gangguan irama jantung, sudah makan obat sekian-sekian, Concord dan Irfas, kemudian tiba-tiba menggigil, muntah, lemas, tidak bisa menggerakkan kaki sama 1 hari terakhir. Apakah ibu saya terkena serangan jantung karena yang kakinya tadinya bengkak jadi tidak bengkak? Oke, terima kasih saya jawab aja ya. Ini tadi Ya ya, dok, yang tadi iya, ini ya. iya dok. Jadi rasanya sih kalau lihat keluhannya sih saya nggak yakin, belum yakin. Hmm. Tapi memang artinya ini adalah kelihatannya adalah kelompok pasien yang memang ada risiko penyakit jantung yang lain, apakah entah gagal jantung, apakah darah tinggi. Tetapi kalau lihat keluhannya kakinya justru udah mulai nggak bengkak, ya. Tapi kalau emang jadi lemah, menjadi sulit sulit berjalan ya tadi ya. Ya sebaiknya tetap berobat saja lah terlebih dahulu karena jangan lupa bahwa penderita darah tinggi, apakah menderita kencing manis, apakah menderita jantung, ada kemungkinan terjadi serangan penyakit lain seperti stroke atau penyakit gangguan di sistem saraf seperti stroke tadi yang mesti disingkirkan terlebih dahulu. Kalau saya saran sebaiknya sih berobat atau diperiksa terlebih dahulu apakah ini ke arah hal tersebut atau tidak. Oke, baik. Terima kasih banyak dok. Ini ada lagi nih tanyaan dok. Kalau terapi obat jantung saya terkontrol, apakah saya masih beresiko tinggi bila terkena COVID? Jawabannya enggak. Jadi tadi yang saya sampaikan tadi adalah bahwa penderita sakit jantung bukan rentan terhadap COVID bukan rentan terkenanya maksud saya. Risiko terkenanya sama dengan orang yang tidak penyakit jantung. Ya. Jadi artinya bukan berarti kalau penyakit jantung, jadi lebih mudah terkena infeksi. Tapi maksud saya adalah kalau penderita sakit jantung tersebut terkena COVID-19, apapun kondisinya, itu kemungkinan lebih besar kemungkinan mengalami perburukan. Nah, itu yang mau saya tekankan. Jadi jawabannya, jadi apabila dengan menggunakan penderita sakit jantung, sudah makan obat, rutin, kontrol, bagus, ya kalau metode tadi proteksinya baik, ya insya Allah tentunya sih risikonya sama terkena COVID-19 dengan mereka yang bukan menderita penyakit jantung. Baik dok. Ini ada lagi dok.
ibu saya tidak ada keluhan sesak nafas. Apakah harus segera dibawa ke dokter dan ke dokter bagian apa ya usia 72 tahun? Oh, ini keluhannya apa ya? Maaf. Keluhannya hanya lemas dan tidak bisa menggerakkan kaki dan tangan. Oh, kalau tiba-tiba sebaiknya segera. Karena kalau emang ini keluhannya sulit mengenakan keruan tangan atau kaki, apalagi kalau sebelah, apakah kiri atau kanan, apakah atas atau bawah. Jadi Mm-mm. saya tetap berpikir bahwa kita mesti menyingkirkan bahwa ini suatu masalah di sistem saraf. Sistem saraf itu kan misalnya bisa terjadi sumbatan atau pendarahan. Itu Mm-mm. posisinya Mm-mm. sama dengan serangan jantung akut. Jadi kalau di Mm-mm. jantung, pembuluh darah yang terkena kerusakan menimbulkan serangan jantung nyeri dada. Kalau untuk Mm-mm. di otak atau saluran atau di sistem saraf, sumbatannya menimbulkan gangguan namanya stroke. Itu juga suatu kegawatan. Jadi sebaiknya disingkirkan hal itu terlebih dahulu dengan dibawa ke rumah sakit. Oke. Baik dok, ini yang berikutnya dok. Ini mungkin banyak nih orang yang salah kaprah termasuk saya sendiri ya dok ya. Jadi ini usia saya 30 tahun, kadang saya suka sesek di dada pada malam hari. Ini kan kadang suka rancu ya dok ya, kadang-kadang apakah ini mah, apakah ini GERD atau apa. Bagaimana sih dok membedakan sebenarnya sesak nafas, sesak di dada itu yang memang oh ini GERD, oh ini mah, oh ini jantung gitu. Dan kira-kira kapan dok ketika sesak itu tuh, oh ini sepertinya suspeknya ke jantung nih, saya harus ke rumah sakit segera gitu. Rasanya sih memang kalau ada kelompok penyakit lambung yang memang terjadinya keluhan nyeri di perut atau di lambung yang dirasakan oleh si pasien berupa seperti sesak napas, jadi membuat napasnya menjadi lebih berat. Dan itu terjadinya memang di malam hari, cenderung mungkin antara jam 12 atau jam 1 malam. Itu Nah, kaitannya betul, sama betul. dikaitkan dengan ya saluran pencernaan yang di Mm-mm. daerah bawah. Nah, menurut saya sih membedakan dengan jantung adalah kalau mereka menderita sakit jantung karena kelemahan dari pompa jantung atau fungsi dari pompa jantung, akan keluhan tersebut akan muncul pada saat aktivitas. Kebanyakan bukan pada saat tidur justru. Ya. Hmm. Nah, jadi sebetulnya bisa disingkirkan kalau ternyata keluhan saya pada saat malam aja nih, jam 1 pagi, 2 pagi, habis itu hilang. Tapi kalau saya olahraga sama saya treadmill, naik sepeda, keluhan saya hilang. Nah, hal Oke. yang seperti itu kemungkinan besar bukan jantung. Nah, Oh. meskipun ada juga penyakit jantung yang kalau Mm-mm. jalan sedikit sesek, kalau tidur juga Mm-mm. sesek, tetapi Mm-mm. bukan salah satu, gitu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kan memang sesak itu luas ya dok ya, karena beberapa kayak Ya, saya sendiri pun pernah punya pengalaman, saya sesak nafas tuh panik, saya ke UGD kan saking takutnya jatuh, ternyata karena GERD, dan ternyata banyak juga yang mengalami hal serupa. Tapi sesaknya tuh kalau jantung tuh apakah kayak ada nyeri, apa rasa tertindih, atau gimana sih dok, kayak yang ciri khasnya tuh bener-bener oh ini kayaknya jantung nih, karena kan mungkin takut juga nih dok, ada orang yang salah kaprah, dia sesak oh mungkin ini GERD, GERD atau MAS seperti biasa, tiba-tiba jantung gitu, atau tiba-tiba meninggal mendadak gitu. ya, ya. Ini curhat ya, Mas? Kok jadi curhat, Mas? Nah, Nggak, jadi, menjawab pertanyaan banyak netizen dok, banyak ya, yang ya, oke. mengalami hal serupa, Curhat, terutama curhat. milenial nih dok. Ya, itulah. Tadi yang saya sampaikan tadi ya, jadi memang kalau penyakit jantung sekarang ya memang tidak hanya sebatas pada usia di atas 40 tahun atau di atas 50 tahun, jadi memang mereka yang muda juga memang ada risiko, tapi memang tidak sebesar dengan mereka yang usia lebih lanjut. Jadi, saya sampaikan tadi, jadi kalau ada keluhan GERD itu memang kadang saru dengan atau hampir sama lah dengan penyakit jantung. Tetapi kita mesti melihat kondisi dari keluhan-keluhan yang lain seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, biasanya jantung itu biasa dicetuskan oleh aktivitas. Kalau Oke. kalau pada saat istirahat aja ada keluhan, biasanya aktivitas ringan pun juga pasti juga menimbulkan keluhan. Tapi bukan Oh salah baik, satu. bukan salah Ya, satu dok ya. Oke, ya, terima kasih dok. Selanjutnya ada yang nanya nih, bagaimana jika diharuskan melakukan treadmill? Tadi kan mm-hmm. mungkin udah sempat menjawab dok ya, kalau memang treadmill saat ini masih apa, masih dihindari, mungkin ada penunjang lain ya dok ya yang bisa Ya, dilakukan seperti echo dan CT scan kardiak kalau nggak salah tadi dok. ya. Jadi ini terkait dari pada saat di era pandemi ini, kalau saya olahraga harus pakai masker apa enggak, Mm-mm, ya kan? mm-mm, Dan mm-mm, kayak sempat saya baca berita di medsos beberapa bilang itu ada meninggal mendadak di jalan atau di mana mm-mm, gara-gara karena larinya agak jauh menggunakan masker sehingga parunya meledak ke samping gitu. Memang sebetulnya mm-mm, sih
sebetulnya kalau baca-baca di ini ya apa namanya di panduan yang lain memang tidak terlalu tidak menyampaikan bahwa begini, bahwa kalau Anda jalan itu Anda berbahaya pakai masker atau enggak. Tidak disampaikan seperti itu. Tetapi menggunakan masker yang terlalu rapat pada saat kita melakukan olahraga, pada mereka yang tidak terbiasa berpotensi menimbulkan kekurangan oksigen pada saat melakukan olahraga atau aktivitas. Tanpa disadari, karena masker ini kan ya tentunya kalau dirapat kan buat sesek nih. Karena udaranya kan sedikit banyak ketutup, ya kan? Nah, di luar itu adalah pada saat treadmill kan kita pengen menguji kemampuan fisik si pasien yang diperiksa. Nah, kalau kita memaksakan menggunakan masker karena alasan proteksi, itu menurut saya adalah membuat jadi hasil pemeriksaannya menjadi kurang optimal. Selain dengan menggunakan masker tersebut, tidak menutup 100% terjadi penularan dari si pasien tersebut ke sekitarnya, atau sebaliknya. Nah, terutama sebetulnya yang kita hindarinya adalah penularan dari si pasien pada saat dia lari, ya kan napasnya kenceng kan, jadi dia nempel kemana-mana, ke alat, ke mana-mana lah gitu. Jadi itu yang kita khawatirkan. Jadi menurut saya di era seperti ini sebaiknya sih sebaiknya mungkin dihindari dulu, dicari alat yang lain, atau barangkali rumah sakit bisa melakukan screening yang lebih detail dulu sebelum mengirim pasien untuk melakukan treadmill. Misalnya pemeriksaan laboratorium misalnya. Tapi itu sekali lagi dikembalikan kepada kebijakan masing-masing rumah sakit. Oke. Ya. Baik, Dok. Terima kasih. Ini lagi ada satu lagi. Dok, saya usia di atas 45, anemia, overweight, kolesterol, dan jarang olahraga, lembur kerja. Apakah ada resiko terkena serangan jantung? Wah, ini gimana, Mbak? Aku kayak gini, Mbak. 45, anemia, overweight. Nah, nanti saya ini aja kali. Nanti saya ketemuin aja kali, Mbak. Ya. Jadi, overweight. Jadi, risiko jawabannya jelas ada. Ya. Meskipun pada wanita sebetulnya kalau dia masih rutin belum menopause, jadi secara metabolisme dia ada proteksi dibandingkan dengan laki-laki. Jadi secara hormon perempuan memang dikaruniai alat proteksi alamiah. Ya, jadi selama dia masih mens teratur, jadi proteksinya itu. Tetapi ada faktor-faktor yang lain seperti overweight. Jadi kemudian olahraga juga jarang, kemudian makanannya juga mungkin entah bagaimana. Nah, itu meningkatkan risiko terjadinya serangan jantung yang lebih awal. Jadi jawabannya iya, memang ada. Iya. Ya kalau mau supaya berkurang risikonya ya diperbaiki overweight, makanan, olahraga. Nah, itu. Dan mungkin bisa datang ke dokter Arya juga ya di hematologi buat screening atau buat check up gitu rutin. Dilakukan penunjang. Ya, mungkin. bisa. Oke. Berikutnya nih Dok, nih terkait mungkin hoax-hoax yang tadi sempat saya singgung Dok sebelumnya. Ya, ini yang ini ya. Okay. Apakah benar salah satu pertolongan pertama pada serangan jantung ketika si penderita dalam keadaan pingsan dengan menepuk bagian dalam lengan atas? Waduh, ini coba Dok, ya sebagai pakar. Ya, hoax. Ya, jawabannya singkatnya hoax lah itu mah. Tetap harus dibawa ke rumah sakit terdekat ya Dok ya untuk. Ya, atau ya tadi kompresi tadi. Itu lebih inilah. Kalau itu jelas, kalau yang ini sih jelas itu hoax. Saya juga lihat videonya, saya juga heran. Tepuk-tepuk tuh sarangnya bangun sendiri, saya nggak ngerti juga itu. Saya juga bingung tuh Dok gimana. Ya. Nggak jelas tuh hoax. Ya. Oke. Ini ada lagi pertanyaan Dok, ini agak konsultasi juga sih sedikit. Penyakit jantung 60% katup tertutup dan sekarang sesak napas bisorfol, isobrit dan dinitrate. Apakah tindakan minum obat ini bisa membantu kesembuhannya? Nah, gimana tuh Dok? Kesembuhan apa ya maksudnya ya? Jadi ini ada pasien, istri saya berusia 40 tahun dengan penyakit jantung, sudah di-scan hasilnya 60% katup tertutup. Dan sekarang sesak nafas sudah minum obat bisoprolol dan isosorbit dinitrate. Apakah dengan minum obat tersebut bisa membantu kesembuhan dan kira-kira kapan si pasien ini bisa dibawa ke rumah sakit gitu ketemu dokter? Sebaiknya sih kalau masih ada keluhan sesak napas, ini kan kelihatannya masalah katup ya. Ya kan? Jadi kalau masalah katup itu katup kan bisa menutupnya nggak sempurna atau membukanya nggak sempurna. Kalau membuka tidak sempurna itu yang awam bilangnya bahwa ini adalah katupnya menutup atau menyempit. Ya, semua manifestasinya atau keluhan pada si pasien adalah keluhan sesak napas. Jadi pemberian obat bisoprolol tadi, terutama
terutama juga isosorbit tadi, tidak akan menyembuhkan kelainan katupnya, tetapi difungsikan untuk mengurangi keluhan. Jadi kalau obat-obatan tersebut diteruskan, ada kemungkinan keluhannya berkurang atau keluhannya tidak berkurang. Kalau keluhan tidak berkurang, ya sebaiknya berkonsultasi lagi dengan dokter apakah ada tindakan yang lain yang bisa dikerjakan untuk mengurangi keluhan. Karena biasanya kalau itu masalah katup, karena arahnya adalah mekanik, biasanya mungkin perlu tindakan tertentu. Nah, sekali lagi, supaya nggak salah kaprah bahwa kondisi seperti itu, bahwa obat-obatan akan menyembuhkan katupnya. Khawatirnya seperti itu. Tapi sekali lagi, sebaiknya konsultasikan dengan dokternya. Konsultasikan ke dokter lagi, dok ya. Oke. Ini pertanyaan berikutnya, bagaimana protokol kesehatan yang menjamin pasien yang datang ke heartology aman terhindar dari COVID-19, dok? Ini pertanyaan yang cukup menarik. Ya, jadi protokol kesehatan yang kami susun tadi adalah sebetulnya protokol kesehatan yang sebetulnya terarah dan rasional. Jadi tidak ada protokol kesehatan atau protokol apapun di dunia ini yang menjamin bahwa tidak akan terkena COVID-19. Tetapi berusaha untuk mengurangi risiko infeksi, iya. Tapi menjamin tidak ada jaminan. Seperti halnya kita melakukan pemeriksaan rapid test ataupun PCR swab, tidak menjamin 100% bahwa apakah pasien tersebut negatif atau positif terkena COVID-19. Semua ada tingkat kesalahan, semua ada tingkat keakuratan yang memang harus dikaji mendalam untuk masing-masing orang. Ya, jadi dan untuk diartologi ya kita sudah menyusun protokol untuk pasien mana yang perlu dilakukan pemeriksaan diagnostik misalnya, dan pasien mana yang harus dilakukan pemeriksaan prosedur tindakan, dan nanti di situ kita sudah menyiapkan prosedur protokol buat si pasien supaya pasien juga aman, termasuk juga yang menunggu, dan si dokter juga aman pada saat melakukan tindakan. Ya, ini protokol ini kita siapkan untuk melindungi kita semua, baik pasien dan terutama orang-orang yang terlibat di dalam fasilitas kesehatan tersebut. Rasanya itu yang bisa saya sampaikan. Oke, dok, ini ada lagi pertanyaannya. Saya baru operasi bypass 5 bulan lalu. Sebentar dulu, saya klik. Apakah saya masih harus berolahraga secara rutin? Ya, jawabannya iya itu. Jawabannya iya. Iyalah. Karena jangan lupa, meskipun udah operasi bypass, kan masih ada kemungkinan menyempit dari pembuluh darah yang lain yang belum di bypass, ataupun di tempat pembuluh darah bypass-nya sendiri. Halo? Mas Andi coba hilang? Ya, dok, halo dok. Ya, kenapa? Iya, Oke. Kayaknya ada gangguan koneksi tadi, dok. Oke, ini masih ada pertanyaan yang lain kah? Masih ada. Makanan atau minuman apakah yang harus dihindari oleh penderita jantung dan hipertensi? Oke, kalau untuk hipertensi atau penderita jantung, terutama adalah jaga volume minum tiap hari, tapi itu kembalikan kepada dokter masing-masing yang memeriksa pasien tersebut. Dan kemudian kalau untuk hipertensi terutama yang asin, garam, karena itu garam tuh terbukti merupakan salah satu komponen makanan yang sebaiknya dihindari pada penderita hipertensi atau risiko hipertensi, karena sedikit banyak memang bisa mempengaruhi terjadinya darah tinggi. Oke, baik, terima kasih lagi dok jawabannya. Kemudian ini ada lagi pertanyaannya nih. Jika menderita gangguan irama jantung, hipertensi, dan diabetes, baiknya mengunjungi dokter spesialis apa saja? Terima kasih banyak. Kalau ini sih, kalau bisa ya pasti dokter jantung, udah pasti. Dokter jantung sudah pasti. Ya, kalau emang diabetesnya nggak terkontrol, ya mungkin bisa dokter penyakit dalam. Dokter penyakit dalam ya, dok ya. Oke, ini lagi dok. Selamat siang dokter, saya berusia 53 tahun, penderita CHO, diabetes, dan asam urat juga.
masa pandemi saya konsultasi sama dokter hanya by WA saja kan, karena tidak mendesak. Pertanyaan saya, apakah saya harus konsultasi ke dokter lain selain dokter spesialis jantungnya hampir mirip-mirip seperti yang tadi dok pertanyaannya Ya, kayaknya. rasanya sih sudah saya jawab ya. Kalau Terus memang jawab dia, dok ya. ya biasanya kami juga akan memberikan obat-obat kencing manis, obat-obat gula. Tapi kalau dirasa ada masalah dan perlu apa ya penanganan gula yang lebih detail, kita akan konsultasi. Oke. Kemudian radiologi hasilnya dapat dipercaya. Coba saya dengan Emma Nurse. Maaf, di saat pandemi COVID-19 banyak pasien dengan penyakit beralih ke konsultasi online. Seringkali sesudah konsultasi, dokter spesialis yang tergabung menganjurkan pasien untuk melakukan konsultasi EKG, echo maupun radiologi. Apakah hasilnya sama? Maksudnya dok, ini apakah hasil dari konsultasi online ini sama seperti hasil anamnesa ketika konsultasi langsung gitu dok? Nah ini kan kalau untuk pemeriksaan EKG, echo dan lainnya kan harus datang toh. Jadi artinya gini, kelihatannya jadi disarankan pemeriksaan tambahan karena si dokter juga tidak bisa mengambil kesimpulan secara pasti. Karena tadi saya sampaikan kalau dari konsultasi itu jelas kita hanya mendengarkan keluhan saja dan itu hanya sekian persen dari metode pemeriksaan pada saat kita mengambilkan kesimpulan. Untuk bisa mengambil kesimpulan yang lebih dalam, kita memerlukan pemeriksaan tambahan, EKG, echo, ataupun radiologi itu tadi, di mana pasien harus datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih baik. Oke. Baik, ini sudah terjawab. Saya coba lagi mencari pertanyaan yang kira-kira tadi sudah dijawab. Dok, apakah pasien yang mau berobat harus menjalani rapid test atau swab dulu? Itu dikembalikan kepada jenis pemeriksaannya. Oke. Terima kasih. Ini sepertinya sudah hampir menjawab semua pertanyaan dok ya. Ini mungkin ada beberapa penanya yang belum pertanyaannya belum ternotis terjawab, tapi karena pertanyaannya tadi hampir sama dengan beberapa pertanyaan yang lain, jadi saya skip karena Dr. Aryo pun sudah cukup menjawab. Oh nih, tadi ini sudah semua sih ya dok ya. Mungkin buat para peserta juga pertanyaan yang mungkin belum ternotis terjawab lagi-lagi tadi beberapa ada yang sama, jadi tidak saya tanyakan lagi ke Dr. Aryo. Ya, oke. Terus sekali. Ada lagi mungkin yang mau bertanya atau sudah? Sepertinya sudah semua dok ya. Saya kembalikan lagi sebentar. Sebentar ini keluhan energi. Oh ya dok, nih saya mau tanya juga nih dok. Ini pertanyaan dari saya mungkin juga buat peserta. Ketika ada pasien dok, dia disarankan untuk dilakukan CABG dok. Tapi pasiennya ini takut, ya namanya membayangkan operasi kan mungkin dibedah, dibuka-buka gitu, mungkin bayangannya mengerikan. Nah kira-kira ada dok alternatif yang bisa dilakukan ketika pasien sudah divonis harus CABG oleh spesialis jantung gitu, kira-kira mungkin kan nggak semua orang berani ya dok, yang namanya operasi bypass tuh pasti orang dengerannya serem gitu. Oh iya. Gimana tuh dok kira-kira ada nggak alternatif mungkin yang bisa dilakukan di heartology ini ketika ada pasien dengan kondisi demikian? Ya, jadi kalau bicara penyempitan pembuluh darah jantung, memang ada beberapa opsi memang untuk mengobati kondisi tersebut. Jadi salah satunya adalah operasi. Tetapi memang tidak semua pasien dengan penyempitan pembuluh darah jantung akan kita kirim untuk operasi. Sebagian akan dikirimkan untuk tindakan-tindakan yang tanpa operasi. Barangkali secara awam mungkin sudah dengar bahwa di balon, dipasang ring. Nah, itu adalah jenis-jenis tindakan untuk penyempitan pembuluh darah jantung yang tanpa operasi. Dan semakin majunya teknologi, jadi tindakan-tindakan ini menjadi semakin canggih, sehingga operasi menjadi pilihan yang
yang kedua sebetulnya. Apabila tidak bisa dilakukan pemasangan ring atau tindakan balon, nah opsi yang terakhir adalah dilakukan operasi. Nah memang operasi memang kesannya mengerikan ya saya sih nggak pengen ngalamin juga, nggak ada yang orang mau ngalamin. Karena juga operasi ya, keadaannya kan mengerikan, pasti mengerikan. Memang persepsinya mengerikan, tetapi dilihat dari segi manfaat dan keperluannya, ya tentunya ini suatu hal yang harus dipertimbangkan tentunya. Tapi sekali lagi adalah masih ada beberapa opsi lain yang tentunya akan diputuskan oleh dokter melihat kepada kondisi masing-masing pasien. Dan opsi-opsi tersebut tuh bisa ya dok ya dilakukan di heartology, beberapa opsi sebelum tindakan operasi tadi ya, kan tadi kan operasi sebagai pilihan terakhir istilahnya begitu. Ya, betul. Oke, baik. Selanjutnya, sebentar ini. Dok, kalau boleh ngobrol sedikit nih dok, apa kan katanya kan sekarang ini kan usia dari orang yang terkena jantung itu kan semakin muda dok ya. Range-nya itu mungkin kalau dulu di usia sekian, sekarang itu kan dengar-dengar katanya semakin muda gitu. Kalau dari pengalaman dokter sendiri nih dok, kira-kira di usia berapa sih dok untuk kondisi seperti sekarang ini yang sebenarnya itu sudah rentan terkena penyakit jantung? Kayaknya kalau saya melihatnya bahkan ada faktor-faktor risiko lain yang memang tidak biasa yang kita lupakan. Salah satunya adalah merokok. Kalau merokok mungkin orang udah biasa ya, mungkin dengan merokok. Teman kan, ya jangan lupa ada e-cigarette, ada merokok elektrik seperti vape ataupun tipe dari rokok elektrik lain yang kadang-kadang kita lupakan. Karena kan jargonnya atau promosinya dikatakan jenis rokok ini lebih aman. Dan itu sebetulnya sih kan bahwa itu juga tidak betul. Jadi tetap aja justru bahkan risikonya bahkan bisa lebih besar. Dan ini kebetulan yang menggunakan rokok jenis ini adalah mereka yang masih muda. Jadi kan artinya mereka terpapar lebih dini terhadap ini. Bahkan kalau di Indonesia kelompok usia muda termasuk yang paling tinggi sebetulnya di dunia. Dan tidak jarang kita ketemu merokok dari usia SMP dan dari usia SD bahkan. Dan kalau biasa merokok ini susah memang untuk untuk dihilangkan memang, karena mungkin barangkali udah sebagian kultur atau tradisi dari masyarakat kita. Bahkan kita sering melihat anak-anak muda yang relatif muda lah, melakukan kegiatan exercise yang rutin, tetapi dia merokok sebelum dan setelahnya. Itu tentunya menjadi suatu hal sama yang aja, mesti disikapi bahwa ya bukan berarti olahraga terus kemudian tetap merokok bukan berarti ya terus sehat, ya kan nggak juga. Jadi itu menimbulkan risiko yang lebih tinggi. Nah, faktor yang lain adalah faktor polusi udara yang kadang-kadang kita lupakan. Jadi kalau saya ditanya, saya melihat bahwa kalau di kota-kota besar, di negara-negara yang lain juga, polusi udara ini kadang-kadang dilupakan. Jadi artinya ya pada usia dini sudah sangat terpapar, terlepas dari dia mungkin olahraga rutin atau mungkin makannya terjaga, berat badan juga terjaga, tapi ada faktor lain yang tidak bisa dihindarkan, yang timbul, yang terpapar secara langsung dari sejak dia usia dini, sehingga di kota-kota besar itu terjadi pergeseran serangan jantung pada usia yang lebih muda. Jadi kalau saya bisa sampaikan sedikit bahwa sekitar usia 35-34 itu ada sekitar 4%-an lah serangan jantung itu berdasarkan angka yang dari rumah sakit rata-rata dok ya kita yang pernah kita kurang lebih sekitar itu ya. Oke. Dokter Aryo, terima kasih banyak dok atas jawabannya, materinya sangat membantu kita semua dalam memahami penyakit jantung, terutama menghadapi di era pandemi COVID ini. Sekali lagi terima kasih banyak dokter.